Selamat datang di aplikasi Fight COVID-19. Download dan buka aplikasinya untuk mengetahui kondisi terkini terkait virus COVID-19 di Indonesia. Melalui aplikasi ini, Anda dapat mengetahui peta penyebaran virus COVID-19 di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Anda juga dapat melihat jumlah pasien positif COVID-19 di setiap daerah dengan data yang teraktual. Tak hanya itu, Anda juga dapat melihat jumlah keseluruhan pasien positif COVID-19, jumlah pasien yang telah sembuh, dan jumlah pasien yang telah meninggal dunia. Fight COVID-19 juga menyediakan berbagai macam layanan. Anda dapat mengetahui rumah sakit rujukan di tiap-tiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Anda juga dapat mencari informasi terlengkap tentang apa itu virus corona, apa saja gejalanya, bagaimana penyebarannya, bagaimana upaya pencegahannya, dan tindakan apa yang harus Anda lakukan apabila Anda terkena COVID-19. Selain itu, Anda juga dapat melakukan diagnosa secara mandiri apabila Anda merasakan gejala yang menyerupai gejala dari COVID-19. Anda juga dapat melihat data internasional terkait virus COVID-19, seperti jumlah kasus secara global, jumlah kematian, dan jumlah pasien yang telah sembuh dalam bentuk kurva, sehingga Anda dapat mengetahui seberapa masif peningkatan atau penurunan kasus COVID-19 di dunia. Fight COVID-19 juga menyediakan layanan darurat apabila Anda merasakan gejala COVID-19. Selain itu, Anda juga dapat berdonasi untuk membantu para tenaga medis melalui Darut Tauhid Peduli pada menu donasi DT Peduli yang ada di aplikasi Fight COVID-19. Dan bagi Anda atau siapapun yang berkunjung ke Belitung, Anda wajib memiliki sheet form secara digital dengan cara mengisi form yang ada pada aplikasi Fight COVID-19. Setelah mendaftarkan diri Anda secara online, Anda dapat melakukan login ke dalam akun Anda. Kami memastikan data diri Anda akan tersimpan dengan aman, dan Anda juga akan mendapatkan perlindungan apabila Anda membutuhkan bantuan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudari kami muslimin muslimat di seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan melewati pandemi COVID-19 ini dengan berkah dan rahmat yang doanya kita panjatkan selama bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kita melewati pandemi COVID-19 ini secepat mungkin. Hari ini kita mendapatkan tamu istimewa jauh-jauh dari Bangka Belitung. Ya, ada Profesor Dr. Saparudin yang merupakan staf ahli ya. Staf khusus dari Gubernur Bangka Belitung, dan tentunya anak muda yang luar biasa. Ya, Al-Ghozi saya panggil. Siap. Iya, Mas atau Bang atau Al-Ghozi. Al-Ghozi yang merupakan anak milenial yang luar biasa dari Bangka Belitung juga. Mereka akan berbicara tentang ditemukannya, dikembangkannya sebuah aplikasi yang akan membantu kita semua untuk memahami lebih banyak tentang COVID-19, dan tentunya akan bermanfaat bagi kita memastikan diri kita tidak tertular dan terutama tidak menulari. Silakan Pak Profesor, Pak saya panggil Prof Udin ya. Ya, Prof Udin, terima kasih banyak datang jauh-jauh ke Jakarta. Sama-sama. Tolong diceritakan kepada kami apa motivasinya dan alasannya membuat aplikasi yang luar biasa penting ini, Prof. Baik, Mas Ari ya. Terima kasih pemirsa. Sebetulnya aplikasi dari Fight COVID-19 ini adalah salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh kami khususnya di Bangka Belitung, karena konsep yang dibangun oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk percepatan penanganan COVID-19 ini salah satunya adalah kita harus bisa men-tracking orang-orang yang masuk ke Bangka Belitung, baik dari bandara maupun dari pelabuhan,
yang akan masuk ke Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, jadi kami membuat satu konsep namanya 3T. 3T ini adalah tracking, kemudian tes, kemudian treatment. Nah, jadi orang yang di tracking, orang yang ODP, orang yang OTG masuk ke bubble, kita perlu bagaimana caranya orang ini supaya kita bisa track. Nah, kemudian Gozi kasih solusi. Ya udah kita tangkap. Pak Gubernur cepat banget nangkapnya. Jadi begitu Gozi kasih tahu sama saya, Prof ini saya punya aplikasi nih. Saya lihat, oke, coba dipresentasikan gitu. Saya lihat ternyata ini yang kita butuhkan gitu. Saya langsung lapor Pak Gubernur, malamnya Pak Gubernur langsung ngajak Vicon sama Gozi, udah jalanin ini kita semua persiapkan kata Pak Gubernur. Ya udah kita, karena ini kita butuhkan, karena dari tracking kita akan mereka harus testing, tes rapid atau swab test, kemudian dia bagaimana treatmentnya. Berapa banyak itu. orang yang datang ke Bangka Belitung dan keluar dari Bangka Belitung sampai harus dibuatkan aplikasi khusus? Ya, sebetulnya kita sudah membatasi ya. Seperti pesawat itu kita batasi satu pesawat saja. Kemudian dari laut juga tadinya kita hanya batasi hanya boleh barang yang masuk ya. Tapi seminggu yang lalu kita karena banyak permintaan dari anak-anak mahasiswa khususnya yang mereka mau pulang ke Bangka, jadi kita buka minggu yang lalu ada sekali kita buka dari jalur Palembang Mentok, kemudian minggu ini juga rencananya hari Minggu ini ada kita buka juga. Nah, sehingga timnya kita dan Gozi harus ke sana melakukan pemanduan kepada mereka yang masuk untuk menginstal aplikasi ini dan memasang gelang agar mereka bisa terus terpantau mereka ada di mana di rumahnya, dan kita harapkan mereka ada di rumah gitu ya. Supaya mereka bisa tidak, kalau mereka menjangkiti, mungkin mereka bawa dari luar virusnya, mereka carrier kan, mereka tetap ada di rumah selama 14 hari. Jadi gitu. ada aplikasi, ada alatnya juga, ada gelangnya juga Pak? Iya, gelang penanda, nanti Gozi bisa jelaskan lebih detail penemuan dia ini. Wah, luar biasa. Nah, berarti sekarang langsung ke Gozi. Gozi, itu bagaimana inspirasinya? Kok bisa menemukan atau mengembangkan aplikasi ini? Ya seperti di berita-berita ya, itu gara-gara mendengar berita dokter meninggal gitu. Mereka kan garda terdepan. Kami tidak ingin semakin banyak yang positif. Jadi dengan tracking ini kita harap kita bisa mengawasi yang positif, kita bisa mengawasi yang OTG atau ODP. Jadi untuk anak muda, kalian di rumah aja. Karena kalian bisa jadi OTG. Jangan sampai menyebarkan. Kasihan yang disebarkan. Apalagi orang-orang tua yang rentan. Jadi untuk orang muda, untuk semuanya di rumah aja. Untuk aplikasinya sendiri ada dua, itu aplikasi user, tracker. Nah itu data Anda dijamin, kami hanya mengambil data lokasi aja. Jadi kalau ada berita-berita tentang data nomor kontak segala macam diambil, tidak. Karena kan kalian juga tahu permisinya hanya lokasi aja. Jadi proteksi data pribadi diproteksi ya? Ya, tidak ada kita ngambil data handphone Anda. Terus gelang pribadi, gelang itu gelang penanda itu sebagai psikologi supaya kalian itu di rumah aja sebagai pahlawan. Pendatang kalian bisa jadi pahlawan dengan cara di rumah aja selama 14 hari. Maksud kami men-tracking itu biar kita tahu klasternya. Jadi kalau misalnya Anda kemana, kita nggak tahu, Anda lupa selama 14 hari ke belakang kemana aja, kita nggak tahu klasternya di mana dan makin banyaklah yang menyebar. Makin banyak yang menyebar, ingat, tenaga medis kita terbatas, kalian banyak yang menyebarkan ya nggak tahu gitu kan. Karena selama ini penanganan itu dari ekonomi itu materi itu bisa habis. Jadi jangan sampai karena Anda tidak di rumah,
kita istilahnya ekonominya bisa Ini yang penting nih turun. ya. Iya. Gozi ya. Jadi anak muda tolong dengar ya, diminta hanya 14 hari di rumah saja jadi pahlawan. Tidak harus sampai mengembangkan aplikasi serumit yang dibuat oleh Algozi ini. Ya, cukup dipakai, ya, di-download, ya, lalu tinggal di 14 hari di rumah saja langsung jadi pahlawan. Nah, saya mau tanya, Algozi berapa lama mengembangkan aplikasi ini? Untuk versi 1 itu 5 hari. 5 hari. Iya, bersama 3 orang. Itu benar-benar kayak awal banget. Itu beta versionnya gitu ya? Iya, beta version plus kita juga mencari insight apa yang perlu ditambahkan Oke, gitu. dites juga. Iya, jadi ya awalnya juga kan kita nggak nyangka juga bisa dari Wabu Belitung, kemudian Pak Gubernur tuh cepet banget tanggapnya itu. Awalnya bukan buat langsung buat ditawarkan ke pemerintah atau gubernur. Awalnya untuk siapa tadinya? Dua-duanya sama, cuman kan kita nggak tahu ada review atau kayak gimana kan. Oh, oke. Yang jelas, yang penting berguna untuk masyarakat semua, umumnya itu untuk nasional. Jadi kalau kita bisa nasional, semoga kita bisa jadi percontohan yang baik. Karena kita jangan sampai di fase 1-2 terus. Ya, menyebarkan terus itu bahaya. Fase 1-2 itu apa, Pak? Jadi apa namanya tuh yang terjangkit gitu. Terkenal, terus habis itu menyebarkan, menyebarkan, udah. Betul. Kita harus masa pemulihan, harus cepat itu. Nah, cara pemulihannya adalah khusus anak muda di rumah aja. Jangan nongkrong-nongkrong, walaupun misalnya daerah kalian belum ini. Jangan. Pendatang tetap di rumah 14 hari kamu jadi pahlawan. Iya, itu penting tuh ya. 14 hari di rumah jadi pahlawan. Supaya nggak bosan 14 hari ini aplikasi ini ada yang bisa membuat anak muda betah di rumah nggak? Ya, kadang-kadang kan anak muda nih kepo kan. Jadi Gitu ya? Ingin tahu banyak. Maksudnya. Iya, jadi kayak ada periksa mandiri itu lumayan tuh apa istilahnya bisa apa namanya tuh? Bisa ada informasi. Iya, informasi. Ada video. Iya. Dia bisa buat video juga. Bisa bikin video sendiri juga. Video pendek ya. Lewat itu. Itu ya, itu untuk daily task itu. Nah, jadi begini, nanti ada produktivitas juga, itu juga. Ada produktivitas. Iya, itu kita bisa tahu belajar banyak itu dari. Jadi aplikasi ini isinya adalah satu ada informasi tentunya. Betul. Terus dia bisa melacak gitu ya. Terus apalagi bisa mendownload tadi ya kalau ada lihat video, ada data dunia, ada data Indonesia. Betul. Bisa melihat di luar Bangka Belitung juga. Nah, jadi khusus fitur yang pahlawan COVID-19 ini sementara implementasinya baru di Bangka Belitung. Semoga nasional, dukungan kalian sangat diperlukan, terutama anak-anak muda di rumah aja. Ya, betul. Tuh anak-anak muda jangan sampai hanya anak muda Bangka Belitung yang jadi pahlawan. Yang lain juga dong ya, 33 provinsi lainnya ikutan. Nah, apalagi yang harus dilakukan, apalagi dukungan yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini lebih luas dipakai oleh masyarakat. Jadi aplikasi ini itu kan developernya kita cuma 4. Kita nggak maaf kalau misalnya kita ada salah-salah dikit. 4 developer hanya 4 developer. Jadi maaf salah dikit, karena ini keadaan urgensi, kita juga harus tahu menempatkan diri kita di mana. Nah, jadi menurut kami kalau misalnya nanti kalian download, ya pergunakanlah sebaik mungkin. Terus kasih tahu teman kalian, apalagi tetangga kalian. Nah, ini edukasi penting nih. Tetangga kalian yang baru datang dari luar kota, suruh download aplikasi. Nanti kalau misalnya nanti udah skala nasional ya, itu bakal bisa digunakan untuk men-track dia kemana aja. Karena untuk klaster ini, penekanan klaster, jangan sampai menyebar. Ya. Jadi pertama download, ya, kedua sebarkan ke teman-teman. Tuh. Ya, ketiga kalau ada masukan mungkin bisa ya diberikan, apalagi yang harus diperbaiki. Ya, gitu ada fitur survei di situ. Jadi ada berikan fitur masukan survei. Isi feedback surveinya, pastikan aplikasi ini jadi berkembang lebih baik. Kembali ke Prof. Udin, apalagi yang diperlukan untuk memastikan aplikasi ini dipakai orang banyak dan menjadi sumber data yang valid ya.
baik bagi gugus tugas nasional maupun gugus tugas daerah. Baik, Mas Ari. Jadi saya cerita dulu yang ada di Bangka Belitung ya. Jadi di Bangka Belitung ini kita siapkan kemarin dengan Algozi servernya untuk supaya ini bisa, karena ini datanya gede banget. Jadi harus kita simpan. Kemudian juga historinya juga harus disimpan. Jadi misalnya dia tiba-tiba misalnya katakanlah H10 dia ada gangguan gitu. Maka dari H1 sampai H10 itu trackingnya harus kita simpan. Supaya kita bisa lihat nanti kemana dia trackingnya sehingga bisa ditemui orang-orangnya dan diperiksa, dites. Oke, nah kalau secara umum Mas Ari ya, kalau ini mau diterapkan di daerah-daerah lain ya, atau di Indonesia secara umum, kemudian di daerah-daerah lain, kita harapkan memang kepala daerahnya mesti dukung banget, harus kuat dukungannya. Karena ini kan di saat-saat seperti ini memang kita tidak bisa cepat mengedukasi orang. Kalau kepala daerahnya yang turun mengedukasi kan cepat, Mas. Kalau misalnya disuruh yang lain kan lambat ya. Jadi kepala daerah memang harus proaktif kalau ini mau diterapkan supaya kita sama-sama, nggak mungkin aplikasinya aja yang jalan, tapi kepala daerah juga harus kuat untuk bisa membantu mendorong ini, mengedukasi ini langsung kepada masyarakat sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Selaras dengan arahan Kepala Gugus Tugas di nasional ya, bahwa kepemimpinan daerah itu harus solid, harus kuat, karena sebagai ketua gugus tugas daerah itu harus bisa melihat kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan yang bisa digunakan supaya bisa mengetahui informasi masyarakatnya seperti apa risikonya. Dan apalagi yang diperlukan bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk saya kira mendukung kalau aplikasi ini. Masyarakat tentu dengan aplikasi ini diterapkan seperti yang disampaikan tadi sama Gozi, kita harus masyarakat harus saling membantu, merasakan bahwa ini memang satu kebutuhan bagi mereka supaya mereka bisa tidak menjangkiti orang lain dan juga tidak terjangkit. Sehingga mereka harus selalu berada di rumah, apabila mereka dari suatu perjalanan dari luar kota, ada di rumah, sebagai ODP, sebagai OTG ya di rumah saja selama 14 hari supaya mereka tidak menjangkiti atau terjangkit dengan orang lain. Gitu. Luar biasa Prof. Udin. Jadi kita simpulkan bahwa Prof. Udin dan Algozi ini adalah salah satu dua dari pahlawan dan pionir di Indonesia yang memastikan kita tinggal di rumah, sehat, tidak tertular dan tidak menulari. Yang luar biasa lagi dipastikan dengan sebuah aplikasi yang memerlukan proses rumit teknologi yang luar biasa panjang dan susah, tapi kita tinggal menggunakannya dengan mudah. Ya, bagi kita masyarakat. Ya, syaratnya tetap di rumah ya, dan memastikan kita tidak menulari orang lain dan tidak ditulari oleh orang lain. Mungkin ada pesan terakhir baik Algozi misalnya buat seluruh masyarakat, apa saja yang harus dilakukan selain mendownload aplikasi gitu ya, apalagi yang bisa dilakukan dengan mudah? Itu mencuci tangan. Ya, silakan. Rajin-rajin cuci tangan kalau habis megang benda dari luar atau gimana. Terus juga pakai masker. Pakai masker pokoknya itu harus biar tidak menularkan dan tidak tertular juga. Karena kan dia ada dari 3 tuh. Dari mata, hidung, dan mulut gitu kan. Terus mungkin Prof. Udin ada gitu. Prof. Udin ada lagi yang harus disampaikan ke pemirsa? Iya, jadi jaga jarak ya. Jaga jarak. 1 meter sampai 2 meter, jaga jarak baik di pasar, dimanapun berada jaga jarak. Kemudian di rumah aja, belajar, kerja di rumah ya. Kemudian tidak mudik. Iya. Sekarang lagi. Jadi yang mau ke Bangka mudik ya. Yang mau ke Bangka Belitung tunggu ya, dulu. tahan-tahan aja. Nanti kita mudik setelah COVID aja, setelah COVID kita rame-rame mudik gitu. Benar. Jadi ketika kita sehat kita mudik gitu sama-sama aja. sehat. Baik, terima kasih Prof. Udin, terima kasih Algozi, luar biasa, terima kasih sekali. Gugus Tugas berterima kasih dan sangat bangga sekali dengan kedatangan Prof. Udin dan Algozi. Mudah-mudahan lebih banyak orang Indonesia menggunakan aplikasi ini, lalu disebarluaskan dan memastikan kita sehat semua dan melalui bulan Ramadan ini dengan puasa di rumah, ibadah di rumah, dan pastikan kita keluar dari bulan Ramadan sehat semuanya, satu Indonesia. Amin. Ya, jangan lupa lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19.
Indonesia bisa. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh.